Kita bakal menyaksikan gimana pesawat udah bergerak cukup miring ya. Yap. Mokalat ya. Perbandingannya kayak 30-70 ya? Ya, cukup sepi di sini. Oke. Tapi mungkin bakal ada beberapa tim yang nabrak ya. Brasilia Cukup kosong. kosong, Dranix doang harusnya bakal diamanin. RRQ mungkin bakal menuju ke Fields. RRQ bakal menuju ke Fields dan sementara ada sedikit perubahan antara tim bos ya. Mereka Yes. ternyata ke Marble Works, tidak di rumahnya di rumah 7. Dranix bakal puas banget untuk ngelooting satu daerah di daerah Brasilia nih. Satu pulau diamanin semua ya. Yes. Ini harusnya sih untuk DG sendiri bakal kuat banget. Karena menurut gue dari DG sendiri juga permainannya lumayan cukup konsisten ya. Ya. Dia bahkan bisa dudukin di posisi keempat. Kayak cuman beda-beda tipis aja sama Dranix di posisi 5. Dan dia masih ada kesempatan untuk nyusul RRQ nih. Ya, udah ada firing-firing aja dari tim bos menuju ke tim D51 di sana. Hampir ada yang terkena down tapi masih bisa selamat tentunya. Kojak dengan senjata UMP-nya coba nge-spray down musuh yang sedang berlarian, bakal bermain lebih agresif di sini bos tampaknya. Dimana Cupai dan Apollo juga udah melakukan looting, mendapatkan 2 senjata FAMAS-nya di sini. Ya, ini kayak gue lihat 3 atau 4 map ya. Bos tuh selalu ketemu sama tim lain dan sementara kita lihat dari Onyx Ice juga udah mulai knockdown di sini, bakal coba untuk melakukan inisiasi reviving. Iya, bakal di revive terlebih dahulu. Sementara itu tim Rocks bakal coba untuk climb up ke atas, bakal sedikit susah karena ada satu patahan yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx di sini, di mana Lau bakal coba bergerak ke arah kanan sedikit untuk coba melakukan flanking tentunya. Dan dari Flylord dan kawan-kawan bakal coba dihancurin glue wall-nya, bakal di setup oleh Ice di sini. Sementara Rainbow udah mulai bergerak ke arah kanan, ada tembakan dari arah bawah. Ice berhasil terknockdown, gak bisa diselamatin di sini. Bakal langsung di end aja kah? Ada glue wall tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang Rainbow untuk menyelamatkan Ice di sana. Wah, ini posisi benar-benar sama-sama blind spot juga dari kedua belah tim, tapi bisa lo lihat dari Rocks bakal coba untuk regroup lagi, pukul mundur ke bawah karena posisi nggak terlalu bagus. Rainbow agak sedikit greedy ya, dia bakal coba untuk maju. Draco terkena banyak banget damage. Yes, udah ada fight antara Aero Wolf juga di sana, sementara Onyx berhasil mendapatkan Draco di sini. Bakal coba ditutup glue wall, respect glue wall yang cukup baik, bakal langsung di end begitu aja. Dan yes, tersisa 3 orang lawan 3, Onyx versus Rocks di sini. Ini benar-benar mahal sih, tukar 1 untuk 1 menurut gua nggak terlalu bagus juga. Apalagi kalau misalnya mereka harus kehilangan beberapa player lagi abis ini. Tapi sementara dari Onyx bakal coba untuk melakukan setup kembali karena agak sedikit bahaya ya. Ini tempatnya banyak banget spot-spot yang bisa lu manfaatin gitu. Ya, tapi kalau kita perhatiin di sini Zexia sendiri udah berhasil ada di belakang, bisa terjadi backstep atau menjadi satu kerugian kalau sekiranya dari Rock sendiri nggak sadar Zexia udah mulai masuk ya. Ya, jadi harus sedikit aware lagi ke sisi dari segala mana arahnya. Betul. Susahnya adalah ini karena di bawahnya ada lorong juga ya. Jadinya kayak, ini lo mau dari mana nih mau nyerangnya. Sementara dari Zia juga mungkin bakal coba untuk kembali regroup juga. Rocks juga masih coba udah ada yang terknockdown di sana. Ada Rainbow nampaknya. Sementara Lau mulai bergerak menghadang 2 orang sekaligus. Lau tersisa sendiri di sini, sedikit kesulitan. Ada shotgun yang sudah dikeluarkan tapi harus tunduk di bawah Rocks OAOE dan menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke lobby. Wow. Rocks di map Purgatory yang sebelumnya juga lumayan cukup kuat ya. Ini kayaknya mungkin memang di Purgatory lumayan cukup dipegang sama tim-tim dari komunitas. Bisa jadi tim kuda hitam sih, kayak benar-benar kuat banget. Sementara dari Aerowolf juga udah dapetin 1 kill. Kalau nggak salah Aerowolf sempat menghadapi EVOS ya di sini. EVOS sendiri kelihatan sudah kehilangan 1 orang. Oh, bukan, ini Siren ternyata ya. Iya. Oke, dari Siren sendiri terdengar suara tembakan dari sebelah kanan. Bang harus berhati-hati, ada tembakan dari Halicon. Justin udah melakukan split position juga. Raw bakal coba menahan pergerakan dari seorang Bang. Sementara itu Jans dan juga Black udah mulai mendekat. Kruger udah terkena hit di sana, masih bisa survive tentunya. Ada tembakan balasan, terkena headshot langsung oleh seorang Kruger. Sementara itu bakal coba untuk menahan lagi. Di depannya ada musuh dan ada temannya juga yang bakal di cover dari kejauhan. Sementara itu pergerakan yang cukup baik dari seorang Kruger, langsung masuk ke depan mencoba mengcover temannya. Raw sudah terkena down di sana. Ada duel 2 lawan 1, bakal sulit banget buat Kruger karena nggak ada glue wall lagi. Sementara Justin dan Eric mulai coba untuk bergerak merapat cukup jauh di sini. Wow, harga yang cukup mahal. Sementara Aerowolf masih ada 3 orang, 3 lawan 2 untuk Siren dan juga Aero. Ya, menurut gue tadi pergerakan dari Kruger terlalu greedy ya. Dan coverannya agak sedikit telat juga dari Eric dan Justin karena cukup jauh ya. Jauh ya. Jadinya malah jadi harus keculik di sini, malah jadi nggak balance juga. Yes.
Ini bakalan sedikit bahaya sih. Dari Errol juga gue pastiin mereka bakal sedikit berhati-hati. Karena posisinya bener-bener jauh banget. Mereka ada di bottom line, ada di posisi ke 10 bahkan. Jadi menurut gue mungkin nggak mau terlalu serakah juga ngabisin 2 player terakhir dari Siren ya. Siren sendiri Yes. kita tahu ada di posisi 2 nih, lumayan cukup kuat. Lumayan cukup kuat benar. Sementara itu Bang sendiri udah coba naik mobilnya, bakal coba bermain agresif kayaknya di sini. Udah ada spray down juga dari musuhnya karena Justin sendiri udah terkena hit lumayan di sana, bakal menguras resource-nya. Dan yes, bener aja udah bakal diras begitu aja. Justin, Aero Jans dan juga Bang udah bersiap dengan MP5 dan juga dengan shotgun double barrel ya. Ya. Aerolf benar-benar butuh poin sih, makanya pasti bakal dikejar banget. Sementara dari Erik udah mulai ngebuka tembakan kali ini. Bakal ketahuan Ya, posisinya. udah diturunin aja di sana. Justin bakal kesulitan 3 lawan 1. Bener-bener di-delay pergerakan dari seorang Justin di sana. Udah terkena critical hit 1 orang di sana tapi belum bisa menghasilkan apa-apa. Masih bakal coba diselamatkan aja. Ada tembakan juga dari kiri dan kanan tentunya. Justin bakal coba melakukan reset fight tentunya, melakukan healing terlebih dahulu. Ada mobil yang udah dikeluarin lagi, bakal dipakai lagi oleh seorang Black di sini. Bakal coba berputar. Black bakal 1 lawan 1. Sementara itu Justin bakal duel, tapi nggak cukup kuat di sana. Erik bakal coba untuk kabur, menghindari musuhnya di sana. Udah dikejar tapi sama Black kali ini bakal coba untuk cari vision aja, udah ketahuan juga di balik batu di sana tapi bukan udang kali ini. Ya, ada Nggak Erik bisa. di balik batu di sini, di balik natural obstacle yang dimiliki oleh seorang Siren Esport. Dan juga Erik bakal sulit tentunya. Erik bakal coba untuk melakukan perputaran terlebih dahulu, nggak Ya. mau terlalu kelihatan oleh musuhnya. Dari Black sih benar-benar kayak jadi scouter banget ya, dia coba untuk ngamanin area, make sure kalau nggak ada third party, karena terlalu greedy untuk dapetin 1 player juga nggak terlalu baik, tapi Erik juga nggak bisa kemana-mana kali ini. Ya, bakal sulit tentunya buat Erik ya. Hmm. Karena memang Jans dan juga Bang di sana bakal coba melakukan pergerakan yang lebih agresif lagi. Sementara ada tim Boss Titan di sini yang udah mulai ngecamp di daerah atas. Di bawahnya ada tim DG yang udah siap untuk melakukan defending tentunya. JG tadi tuh baru kelar war sama siapa ya? Iya nggak sih? DG tadi nggak sempat war sih. Oh bukan Belum. DG ya? Bukan. Oke, posisinya juga udah bakal dipantekin aja dengan posisi di sebelah kanannya juga ada tim lain. Jadi menurut gue bos juga harus berhati-hati di sini. Ya. Jangan sampai dihajar oleh 12 tim yang ada di sekitar dia. Iya, jangan sampai jadi tersandwich ya. Sementara itu kita ngeliat di sini akhirnya Cupai mulai main lagi ya. Cupai sendiri udah mulai back. Oh iya betul. Apakah seorang Cupai bisa memberikan satu dampak yang positif untuk Boss Titan yang masih bertengger di klasemen sementara paling bawah ya? Ya, di urutan pertama paling akhir. Iya, betul. Dan kita bakal menyaksikan di sini gimana seorang Cupai yang kehilangan sedikit HP-nya bakal melakukan flanking. Oh, cukup berani kali ini. Akhirnya Boss Titan bermain dengan split Agresif position ya. Menurut gue ini bagus sih karena kalau misalnya mereka di match-match sebelumnya mereka bermain terlalu safe karena Yes. holding position terus tapi terlalu blunder juga. Ya, dengan kehadiran Cupai harusnya membuat gameplay dari Boss sendiri lebih ini ya, lebih fleksibel lagi karena kita tahu sendiri gameplay yang dimiliki Cupai itu adalah gameplay yang nggak bisa diatur. Iya. Bergerak semaunya tapi main barbar. Bagi dua. Bagi 2 dan itu benar-benar kayak ngamanin ini karena kita belum tahu ya bakalan kemana tapi mungkin feeling gue kayak Brasilia masih masuk. Harusnya. Harusnya biasanya sih memang ke tengah ya. Ya. Sementara itu dari tim Siren juga lagi terjebak dengan. Nah, ini yang nyebelin nih mau kalatnya nih. Gimana kalau misalkan ada 2 tim yang coba saling nahan dan tiba-tiba zonanya di seberang pulau gitu kan? Iya, fair. Oke, udah ada fight antara Dranix dan juga dengan IOG di sana. Sementara udah ada yang terkena knockdown. Seorang Bion berhasil mendapatkan Maung di sana. Delta udah cukup sekarat juga. Rulgood bakal coba untuk bergerak, berputar. Ada yang udah mulai masuk juga dari belakang. Berhasil terkena knockdown oleh seorang Devil. Udah langsung ditutup oleh glue wall-nya aja. Berhasil didapatkan seorang Devil di sana. Sementara Lord mulai berlari secepat kilat. Bakal langsung di end begitu aja. Duel antara Lord dan juga lawannya di sana. Dengan double barrel-nya di sini bakal lompat langsung begitu aja. Gak menyisakan siapapun kecuali Maung dan juga Delta di depan sana. Udah sangat sekarat, 1 orang udah dieliminasi. Tersisa Delta yang bakal menjadi bulan-bulanan IOG di sini. Dan yes, IOG Lord dengan 3 poin eliminasinya. Sekali lagi menunjukkan kelas seorang player dunia. Gila sih. Kalau Lord sih memang kita nggak perlu dipertanyakan ya. Yes. Bener-bener galak banget skill aimingnya dan ini memperkecil gap dari IOG dan juga Dranix. Dranix mungkin masih bisa digeser kayak kalau misalnya dan dari
YG bisa bertahan. Ngomong-ngomong tentang Lord ya, gue ada sedikit permainan dari Lord yang gue kurang suka belakangan ini, dimana dia shotgunnya sendiri kurang on point, tapi dengan penggunaan yang dimiliki dari seorang Caroline dan juga dari Joseph di sana membuat Lord menjadi salah satu racer yang benar-benar lincah, membuat dia sulit banget buat di take down gitu. Benar-benar kayak saling nge-cover ya satu sama lain ya, melengkapi. Dan itu menjadi salah satu plus minus dari seorang Lord yang sekarang ya. Tapi dengan adanya Joseph dan juga Caroline yang dipakai seorang Lord, itu membuat Lord benar-benar menjadi seorang racer yang lincah, walaupun tidak terlalu akurat, tapi setidaknya objektif dia udah centang satu ketika dia memperlambat gerakan dari musuhnya gitu. Ngebuat musuhnya tuh, aduh susah banget sih ditangkap nih orang kan gitu. Agresif banget ya, Yeah. licin banget. Licin banget, benar. Kayak tadi kita bisa lihat berapa kali dia coba muter-muterin orang, glue wall, lari lagi, muter lagi, dan akhirnya sampai bener-bener buying time buat temen-temennya melakukan finishing terhadap musuhnya gitu. Yes, dan akhirnya mulai kembali mendapatkan ritmenya lagi ya AEG yang sempat tertinggal di beberapa match sebelumnya. Ini mungkin bisa jadi titik balik sih untuk AEG. Harusnya ya. Dan sementara itu udah ada District Hope di sini. Bakal coba untuk melakukan fight. Udah saling sadar nampaknya antara tim District dan juga dari tim Boss Titan. Udah saling intip-intipan kayaknya kah? Dengan adanya kaleng sih tadi harusnya udah mulai ketahuan juga ya posisinya. Ya. Dan bahkan udah di kontes kali ini. Ya, ada M79 yang udah dipegang di sana. Satu orang cukup sekarat nampaknya. Sementara Kojak bakal coba nahan dulu di sini. Ada yang melakukan healing terlebih dahulu, yaitu Kataleya di sana. Oke, udah ada tembakan, berhasil di knockdown oleh seorang Kojak di sana. Cukup cepat nampaknya. Udah ada yang terknockdown 2 orang, tapi Kojak harus terknockdown di sana. Sementara Apollo bakal mengcover dari belakang. Ada orang di depan sana dan yes, ini dia dengan datangnya seorang Cupai. Kali ini akhirnya Bos berhasil mendapatkan satu mekanisme yang mereka kehilangan tadi, di mana mereka bermain dengan split position, coba menghajar satu persatu dan akhirnya bisa memfinishing musuhnya. Kayak mereka tuh nggak bisa gitu main-nahan ya. Mendingan main dilepas aja. Ini yang harus yang sebenarnya gue tunggu-tunggu dari tadi, kayak Foy itu cukup bagus bermain secara objektif, tapi dengan segi kreativitas dan juga agresivitas yang dimiliki oleh Cupai sendiri, itu yang bakal mengubah gameplay dari seorang Boss Titan ya. Ya, dan ini terbukti juga ya. Tapi tadi di sisi lain gue lihat RRQ Ada siapa tuh? tereliminasi. Oh, ada Waduh. tim Rox ya di Ada sini. Rox. Ya, Rox sendiri bakal coba untuk sembunyi dulu cacing gaming ya. Tadi kalau kita lihat dia sebenarnya mau jadi orang ketiga. Tapi Telat ketika ya sebenarnya ngelihat wah, kan kalau kita di custom room tuh kelihatan tuh, wah udah pada masuk lobby tuh, udah pada tereliminasi Udah tuh. kelar. Iya, udah selesai, gak jadi Bray, udah kelar gitu. Udah kelar. Agak telat tadi invitednya. Dan Ya. EVOS Kali ini EVOS bakal coba menahan pergerakan dari tim 4 yang masuk ke zona selanjutnya. Bakal menjadi kurang baik untuk EVOS sendiri karena di depannya ada Rox dan ada tim 4 yang udah masuk ke dalam zona terlebih dahulu nih. Ya. Bakal coba di finishing, satu orang yang tersisa yaitu Black. Black atau Bang ya? Black. Kayaknya Black. Oke, di sini Black bakal coba untuk menahan pergerakan dari tim EVOS di sana. Sementara Abu udah ngeliat, ada upgrade phase bosku. Ntar dulu musuhnya upgrade dulu ya kan? Waduh, udah nih. Dia siap banget sih. Tapi by the way, gue nggak ngerti kenapa ya. EVOS selalu, setiap gue ngeliat, selalu ada satu yang udah keculik gitu. Ya itu EVOS. Walaupun dia keculik satu, Tapi malah jadi kuat di belakangnya, Iya, itu yang gue bingung. Itu Gitu. yang bikin apa ya? Kayak kalau kita ngomongin FFIM pertama aja dulu, kayak bener-bener mereka kuat banget karena keculik satu persatu di awal, tapi poin eliminasinya tuh selalu stabil gitu. Iya, gimana kalau misalnya mereka masuk in game-nya nggak lengkap aja? Ya, sementara itu ada Abu yang bakal ditembakin dari depan dan belakang, tapi masih bisa mendapatkan satu poin eliminasi. Sementara itu ada Mr. 05 dengan M79-nya di tangan, bakal ditembakin begitu aja oleh Rox. OAOE di sini ada M79 ke arah depan dan satu orang berhasil terkena down. EVOS Mr. 05 di sana berhasil terkena M79-nya, bukan kabar baik buat EVOS Esport. Kehilangan satu racer dan satu kapten terkuat di muka bumi. Sementara EVOS Abu bakal ditahan di ujung zona di sana, udah ditembakin begitu aja, nggak bisa berbuat banyak. Sementara Rock sendiri, wah ini bahaya banget karena bakal mengundang peperangan ya. Ya, harusnya tadi posisinya adalah bos udah sadar banget di depannya pasti ada orang. Ada Gak kena M79 bosku, bakal coba mengurung diri terlebih dahulu dan Boss Titan sendiri mengambil kesempatan untuk coba berputar masuk ke zona selanjutnya ya. Ya, lebih bermain objektivitas ya kali ini ya. Dan di sini Rock sendiri yang bakal pusing karena seingat dia di rumah merah itu ada orang gitu. Dan oke, Bos Apollo berhasil mendapatkan satu knockdown-nya lagi. Dari tim minion ada di depannya berarti ya. Mungkin. Ini EVOS untuk Abu sih bakalan PR banget, bakal dipantengin aja. Ya,
Dan minion sendiri terkena knockdown satu orang. Grace di sini, Boss Titan bermain objektif demi objektif nampaknya. Berhasil mencuri satu orang di depannya. Tapi bakal sulit banget buat Boss karena memang mereka belum ada di dalam zona nih. Ya, Cupai udah terkena hit, entah dari mana. 1 poin eliminasi by Apollo udah didapatkan. Bakal coba dikeker-keker oleh seorang Apollo. Tapi bener-bener objektif yang dimilikin oleh Boss sendiri di sini cukup bagus ya. ya. Mereka nggak memedulikan tim yang berada di luar. Walaupun tadi visionnya udah dapat banget ya. Betul. Yang penting adalah ngamanin dulu area untuk nge-clearance sisa dari tim-tim yang bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Iya, sementara itu kita lihat IOG di sini udah dapat 9 kill, bosku. Panen IOG Lord 6 poin eliminasi. Sementara itu di depan masih ada mangsa lagi. Roll Good berhasil mendapatkan di sana. Minion Esport juga harus dipulangkan ke lobby. Sorry, Minion RR 11 poin eliminasi by IOG, dan Lord masih memimpin puncak klasemen top global killnya nih. Wah, it's time to shine It's ya. time to shine. Gitu loh. Dan EVOS Abu harus tereliminasi di posisi ke-6. Yes, tapi nggak memberikan kill point ke musuh tadi ya. Betul? Dari Rox juga nggak bertahan lama ternyata di luar. Tadi terlalu lama menahan. Oke, di sini dari IOG sendiri udah mulai bergerak. Ada DG juga yang siap menyambut mereka. Menjadi kabar baik buat Boss karena mereka adalah salah satu tim yang udah di dalam zona. Sementara Morani Boy udah berhasil di knockdown, dan Cupai yang berhasil mendapatkan knockdown-nya harus disampahin ya. Atau Ya, kebalikan, atau Cupai yang nyampah. Gue juga kurang tahu ya. agak ke skip ya. Tapi bisa lo lihat sini dari Jan sih bakal coba untuk main tenang aja. M79 dari mana itu, bosku? Hampir aja terknockdown. Lord bakal dipukul mundur satu persatu. Dipukul mundur di sana. Ada respon Gluol yang cukup baik. Gak bisa langsung terknockdown karena memang ada fast level 4. Sementara Abed bakal melakukan flanking, tapi bakal dijaga oleh Gemsra di sana. Udah sangat sekarat, harus dipukul mundur dan hancurkan Gluolnya di sana. Masih survive nampaknya. Ada Jans juga di daerah kanan. Bakal coba untuk menjadi pelakor tentunya. Wah, ini susah sih posisinya. Oke, dimana Apollo bakal coba untuk nembakin aja karena di depan ada musuh. Cupai hampir aja terkena down. Gapsra juga bakal coba dihajar oleh Apollo dari kejauhan menggunakan AWM-nya di sana. Udah terlihat satu orang dan yes, that's it. Tersisa IOG dan juga Boss nampaknya di sini. Sementara Gapsra udah membagi positionnya. Ada M79. Oh my god, masih bisa survive di sana. Boss Apollo dengan 3 poin eliminasinya, tapi ada sayang M79 dari seorang Bion. Bakal duel. Kojak dan juga Lord di depan. 13 poin eliminasi di sini udah didapatkan. Lord bakal coba untuk bergerak melakukan ending terhadap musuhnya di sana. 2 orang sekaligus. Sementara itu tersisa satu orang Gapsra berhasil mengknockdown 2 orang, tapi nggak cukup kuat untuk menumbangkan IOG. Booyah for Island of Gods di match kali ini. Oh my god, 17 poin eliminasi. Wow, ini paling banyak ya.